besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termani di dalam hidup ini, ciptakan lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, Engkaulah segalanya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang kuduslah namamu. Kau yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus dalam pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus dalam pujian bagimu. Oh, segala pujian dan syukur bagimu, penghormatan, pengagungan. Oh, segala pujian dan syukur, penghormatan selama-lamanya hanya bagi Engkau. Haleluya. Oh, syukur, ingat syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Hanya bagimu. Oh, haleluya. Haleluya.
tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Besar setiamu, besar kasih-Mu, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur untuk hidup yang berlimpah-limpah yang Kau anugerahkan bagi kami. Setiap kali kami ada di hadirat, setiap kali kami masuk dalam persekutuan dengan Engkau, kami merasakan hidup-Mu makin lama makin berlimpah-limpah dalam kami. Kasih-Mu menyelimuti setiap kami. Kami boleh hidup karena hidup yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih yang Kau melepaskan kami daripada yang jahat. Oh, Engkau membawa kami dari hari ke sana masuk ke dalam pusat kehendak. Haleluya. Kaulah segalanya bagi kami. Ada yang dapat menggantikan Engkau. Biarlah kiranya firman-Mu terus menerangi hati kami, sehingga kami terus dibawa kepada pusat kehendak. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amen. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom Pak, shalom semua. Shalom semua. Shalom.
Selamat Shalom, Pak. pagi. Halo. Semangat. Ya, Iya. Oke. Cukup jelas kah? iya Pak, jelas. Haleluya. Yang di radio siapa saja? Oh, di radio malah hampir sama dengan yang di Zoom. Oke. Boleh komenkah yang di radio? Siapa saja yang hadir? Pasti dari grup kita ya. Saudara, kemarin habis Zoom ya, saya dikasih info ya sama Pak Rizwan ya dari grup kita. Sepertinya masih ada juga ya. Bahwa ibu yang saya katakan kemarin itu sudah pulang ya. Saya mau tidak posting di grup, cuman dia ada di grup. Saya ditelepon, akhirnya tadi malam saya ditelepon ya, karena memang ibu ini ya cukup dekat dengan Pak Rizwan ya, dan keluarganya juga cukup dekat gitu ya. Saya tidak tahu sejauh apa kemarin ya. Cuman itu masalah di luar sih, mungkin nanti saya ceritakan ya. Cuman ada satu hal saudara yang saya bertanya sama Tuhan ya tadi malam gitu sampai kepikiran terus gitu. Memang saudara untuk mengatakan Yohanes pasal yang ke-11 itu ya, bahwa yang mati akan hidup, yang hidup akan hidup selama-lamanya. Pada waktu itu kan memang kesedihan yang mendalam gitu ya. Di dalam hati Maria dan Marta ketika kehilangan Lazarus gitu. Jadi ketika Yesus menyebutkan itu saudara, bahwa percayakah engkau? Iya, dia akan bangkit pada akhir zaman nanti katanya begitu ya. Masgullah hati Tuhan gitu ya. Karena memang yang dimaksudkan Tuhan pada waktu itu adalah benar-benar pulih. Jadi saya baru ingat bulan Juli tahun lalu adiknya ibu ini meninggal juga. Sempat juga, tapi waktu itu dijaga oleh anaknya. Saya waktu itu doakan juga, tapi memang itu tidak ini ya, karena sudah katanya sih sudah kok, saya lupa ya, udah koma atau gimana waktu itu ya. Tapi memang karena COVID juga ya, jadi adiknya laki-laki, adiknya ibu ini laki-laki. Jadi ibu ini masih muda, ya, adiknya laki-laki itu kalau nggak salah belum menikah atau gimana ya. Itu meninggal karena COVID. Jadi ibu ini pun kan meninggal karena COVID ya. Setelah dia divaksin seminggu yang, kalau dia bilang setelah seminggu vaksin pertama, karena waktu itu saya tanya, ibu sudah divaksin ya ketika dia minta didoakan, karena begini saudara,
memang saya agak bagaimana ya, maksudnya itu beberapa kali didoakan gitu ya, didoakan, terus ini anaknya juga saya doakan, masalah akhirnya menikah gitu ya. Saya nggak tahu karena HP-nya sekarang dipegang sama anaknya ya. Nanti saya coba telepon karena semalam sudah terlalu malam saya tidak telepon. Nah, tapi saudara, bagi orang yang belum apa namanya sampai di posisi yang sekarang, saudara kan tidak mudah ya. Saya pun merasa seperti ada sedih juga. Saya tanya sama Tuhan gitu. Tuhan masa segininya Tuhan ya. Kan saya cukup agak strikely memang. Terakhir dia telepon itu saya doakan. Dia lagi dirawat, saya bilang begitu ya. Saya bilang, oke, Bu, ayo ikuti doa saya, minta ampun bahwa sudah mengandalkan kekuatan gitu ya. Nah, saya bilang sudah terima pengampunan. Saya sekarang bilang bahwa cukup bilurnya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Gitu ya. Nah, saya memang tidak perpanjang lagi gitu ya. Karena gimana ya? Saya memang tidak terlalu mau diribetkan ya. Karena memang kadang-kadang risih memang ya kalau misalnya karena beberapa kali misalnya ada di telepon misalnya ibu-ibu misalnya gitu ya, itu kadang memang jadi agak risih gitu ya. Risihnya ya kadang-kadang memang ya sudah lagi cerai sama suaminya gitu ya. Apalagi kalau misalnya suaranya gimana gitu ya. Waduh, risih gitu ya. Risih dalam arti begini. Itulah memang ketika kita itu belum bisa sampai ke apa namanya ya, lepas dari masalah diri kita sebagai manusia. Nah, jadi kadang-kadang saking risihnya itu ya jadilah seperti kemarin cukup galak juga sedikit saudara, sebab strikely gitu. Sehingga saudara ketika dapat kabar meninggal gitu, waduh, Tuhan, salah enggak ya? Memang di hati saya saudara, di hati saya pasti ya dia akan mendapatkan apa namanya, karena kan sudah minta ampun di hadapan Tuhan gitu ya. Sudah bilang gitu ya. Nah, yang terjadi di alam roh kan kita tidak tahu sebenarnya bagaimana ya. Harapan saya hanya bisa paling menguatkan anaknya ya. Untuk mengatakan bahwa, makanya saya buat di grup itu ya. Saudara, untuk mengatakan saya bukan pemimpin gitu ya. Ternyata agak dilema juga ya. Orang-orang membutuhkan arahan gitu ya. Membutuhkan bimbingan gitu ya. Walaupun memang tidak, ya kadang-kadang begitulah. Orang kan hanya ketika butuh gitu ya, telepon. Jadi itu masalahnya gitu. Jadi kan nggak mau diarahkan. Udah bilang berkali-kali, dari dulu juga ikut radio apa gitu. Jadi hanya pada saat butuh saja telepon gitu kan. Jadi ketika kita coba strikely, nah seperti ini keadaannya. Jadi memang setelah itu saya lupa jadi miss call sekali ya, tapi dia nggak pakai WA-nya, saya nggak tahu masalahnya apa. Yang terakhir itu
Karena dia telepon itu, saya telepon itu adalah Jumat pagi. Jumat pagi kemarin kan, yang saya ceritakan, yang malam saya ceritakan. Kalau nggak salah. Jumat apa Selasa ya? Ya kira-kira begitu ya. Karena meninggalnya dikasih tahu sama Pak Rizwan. Ya. Ada di grup kita juga. Karena dilayani juga sama eh, saya minta diinikan sama Bu Rahel juga ya waktu itu. Nah, jadi saya nggak tahu Pak Rizwan hadir nggak pagi ini ya. Siapa tahu karena saya teleponan semalam hadir juga ya. Jadi eh, saudara pasti walaupun teman-teman yang di grup LRU itu kan cukup banyak juga sebetulnya ya. Tapi yang aktif itu ya hanya ya kita inilah. Banyak yang tidak aktif tapi kalau tidak keluar berarti kan gimana ya? Adalah istilahnya rencana Tuhan di balik semuanya gitu ya. Jadi eh, ketika kemarin timbul lagi apa namanya perbincangan mengenai vaksin segala macam karena teman-teman kita di Singapura juga eh, ada yang misalnya oh saya sudah terima vaksin padahal sebetulnya di sana juga sebetulnya diberikan kebebasan gitu ya. Berbeda dengan di Indonesia ya. Indonesia sebetulnya eh, terlalu maju sekali ya. Maju sekali dalam apa namanya? Pokoknya karena ingin lepas dari apa namanya? Ketertinggalan selama ini. Jadi memang ada ambisi bangsa kita memang ingin mengalahkan negara-negara yang lain. Dan memang sudah agak kelihatan memang dari segi pertumbuhan ekonomi kita sudah di atasnya Singapura, Malaysia di tengah kondisi yang sekarang memang. Ya, kalau kita melihat. Nah, sehingga di situ kadang saudara saya ingin gimana ya, mau negesin gimana. Tapi ketika coba diarahkan, ayo ikut dengerin, itu boleh dikatakan nggak respon gitu ya. Itu yang kadang buat jadi sulit ya. Karena eh, karena kan bukan siapa-siapa gitu kan. Saya kan bukan siapa-siapa, itu kan hanya grup lanjutan dari yang kemarin sebetulnya. Jadi ketika saya ganti jadi LRU, pikir saya ya yang memang masih di yang lama ya keluarlah. Jadi ketika tadi malam itu saudara saya cukup gimana ya? Ada orang-orang di luar sana gitu ya yang mungkin dalam melewati masa yang sukar ini mereka butuh bimbingan. Tapi di satu sisi karena dibutakan oleh ilah zaman ini tidak mau dibimbing oleh siapapun gitu. Jadi saudara ketika saya tanya kembali memang Tuhan hibur dengan eh, ayat Yohanes pasal 11 itu ya. Tetapi bagaimana ketika mereka ada di alam roh gitu. Ketika masih hidup saja bagaimana mereka sulitnya. Apalagi ketika sudah nggak punya tubuh lagi. Dia ingin mau menyatakan sesuatu gimana. Saya pikir-pikir begini. Gimana ya caranya dia masuk di Zoom kita ya di alam roh gitu ya.
Saya sampai kepikiran ke situ ya. Yang lain juga, teman kita yang lain seperti Mary ya, May, lalu ibu yang kemarin yang sempat ikut Zoom sekali saja. Saya coba bilang ke teman yang ada di Medan, teman-teman yang ada di Medan, coba siapa tahu Bapak itu mau gitu ya untuk mengikuti Zoom kita. Mungkin kalau nggak mau seperti ini, live seperti ini, mungkin ikut di radio saja. Harapan supaya kesedihan mereka tidak terlalu berlarut gitu. Supaya dengan kesungguhan hati mereka, mereka boleh istilahnya menyelamatkan keluarganya. Karena kan harapan justru ada di mereka. Ya. Ketika mereka di masa hidupnya sulit gitu, di sana juga pasti mereka itu masih dikuasai alam pikiran yang demikian. Jadi saudara, ketika misalnya saya sampaikan sesuatu misalnya secara strictly gitu ya, ada saudara, kita tahu saudara Tuhan itu pegang kendali semua ya. Amin. Nggak ada masalah bagi dia. Dia santai saja bilang, biarlah orang mati menguburkan orang matinya. Tapi bagi kita yang gimana ya, ngerti ya gimana perasaan anaknya gitu ya. Karena ya termasuk keluarga hancur ya karena cerai dengan suaminya. Saya tidak tahu masih hidup atau enggak sekarang ya. Ya bagaimana membesarkan anaknya gitu ya. Pasti kan ada luka ya. Sehingga ketika di telepon sama Pak Rizwan itu ya, mungkin harapan Pak Rizwan supaya ya bolehlah menguatkan keluarganya. Ya nanti saya akan telepon Pak, saya bilang begitu ya. Namun di percakapan terakhir si ibu ini bilang karena kan dari ibu ini waktu pertama kali diperkenalkan, saya kenal beliau itu dari Pak Rizwan ini. Ya yang ada di grup kita. Ya jadi memang ada beberapa dari beliau ya. Nah, jadi Pak Rizwan juga diperkenalkan dari yang kita yang ada di Singapura gitu. Ada Mbak Christine. Yang dulu Mbak Christine inilah yang pertama kali waktu di Singapura kita mulai pelayanan di Singapura, dialah pendengar yang pertama, pendengar radio yang pertama yang menyambut kita di sana. Jadi kita sudah sampai ke kampungnya juga ya dengan Pak Jayadi ya, kampungnya Mbak Christine ya. Nah dari Mbak Christine ini kenalnya ke Pak Rizwan. Memang agak ada gimana ya. Saya sempat berpikir begini, aduh, ini tapi sudah saya nggak lanjutin. Cuman dalam hati saya begini, ini kan ada di kumpulan ini, bagaimana ya Tuhan pulihkan ini? Kalau mungkin di jemaat kan, di jemaat saya mungkin kan saya istilahnya ada hak lah. Itu istilahnya domain saya. Ya. Terus kalau yang di LRU ya gimana ya, itu kan orang kan ya tidak ada terikat ya.
Dan istilahnya tidak mungkin dibahas sampai ke detail-detail kalau misalnya ada masalah di antara para anggota kan. Nah, jadi saudara, ketika kita sekarang kita bilang, oke, saya bukan gembala, gitu. Bukan pemimpin, Tuhan yang mimpin. Wah, dilema juga ya. Karena memang harus ada orang yang berjaga-jaga kan untuk kelompok ini kan. Harus ada memang yang dipilih gitu. Karena dengan keadaan yang sekarang kan pasti ada lebih dulu yang dibawa. Seperti yang saya coba ceritakan kepada saudara. Coba ceritakan kepada saudara bagaimana Tuhan memimpin saya. Sebetulnya makin kesininya nanti saudara. Kita kan pasti berlomba semua ya. Saya juga pasti nggak akan nggak mau tersingkirkan gitu. Karena dalam posisi kita sama. Sebagai manusia yang dipilih, yang kita menghidupi kebenaran. Tapi tingkat kesungguhan, kehati-hatian, keseriusan, mungkin saya lebih duluan lah istilahnya. Maksudnya bisa sampai ke situ karena memang sudah punya perjalanan yang panjang yang sangat serius. Nah, bagi saudara mungkin tidak begitu menyadari ya bahwa sebetulnya perjalanan kita ini agak berbahaya, saudara. Karena kita sedang menuju ke matahari, ceritanya kan begitu kan. Matahari kita lihat dengan mata telanjang itu bisa gimana menyilaukannya. Sementara Allah itu lebih terang dari matahari. Kita sedang menuju ke situ, saudara. Makanya, saudara, kenapa yang saudara dengar itu mungkin agak keras gitu. Itu cukup menggoncangkan iman kepercayaan saudara. Sekaligus juga semakin kita mendekat, tingkat disiplinnya makin tinggi juga. Nah, saudara, dari peristiwa ini, saudara, karena cukup ini ya, cepat sekali, saudara. Saya sempat bilang kepada saudara kan, harapan saya bisa datang mendengarkan. Karena memang demikian gitu, karena yang diinginkan Tuhan kan balik gitu kepada Dia. Bukan masalah kesembuhan kita kan. Dia mau memberikan dirinya gitu. Namun saudara karena memang sudah terpenjara dalam dunia ini. Terpenjara. Kita nggak tahu. Saya nggak tahu sedalam apa. Apa yang dia buat. Saya tidak tahu sedalam apa. Kenapa kok sampai strike-ly. Jadi hanya dalam tempo 3 hari. Dari semenjak dia cabut implan itu ya. Implan KB. Saya pun baru tahu juga ternyata ada dipasangkan di tangan ya. Yang berumur itu katanya 8-10 tahun katanya. Jadi sudah waktunya dicabut. Jadi begitu habis dicabut itu, implan yang ditanamkan itu dia panas turun, naik turun itunya, suhunya gitu ya, tubuhnya gitu. Nah, jadi hanya dalam tempo 3 hari ya. Nah, yang paling kagetnya itu si Pak Rison ketika ditelepon. Jadi yang terakhirnya itu malamnya, aduh, kayak udahlah, udah capek, udah
Jadi sudah seperti kayak pasrah gitu. Nah, kagetnya besok paginya dapat kabar dari anaknya ketika ditelepon gitu sama Pak Rizwan. Nah, jadi saya boleh merasakan mungkin Pak Rizwannya juga terpukul gitu ya. Nah, saya juga yang sempat ditelepon itu salah nggak ya Tuhan gitu. Saya benar-benar saudara, tadi malam itu mau saya nggak posting gimana, tapi jadi sudah sempat tidur menenangkan diri gitu ya. Saya hanya posting dengan harapan saudara. Jadi karena dia bilang handphone itu di tangan anaknya, handphone ibu ini. Jadi dia masih ada di grup gitu ya, dia belum keluar juga, anaknya belum keluar dari grup. Nah, saya coba lihat ya. Ya, siapa tahu anugerah Tuhan membuat ya keluarga ini boleh mendengarkan firman-Nya. Nah, saudara, saya juga coba bilang ke teman-teman ya. Kemarin sebetulnya begini. Eh, Walaupun nampaknya misalnya Tuhan taruh dalam hati saya tidak telepon misalnya orang-orang yang keluar. Tapi bukan berarti saudara kan sama ya. Saudara bisa menghubungi, pakai bahasa lain lah gitu ya. Karena kan tertipu juga sebetulnya. Banyak yang tertipu. Dia pikir jalan yang diambilnya itu dari Tuhan. Memang sih ada kesan kita eh, seperti menolong Tuhan, tetapi saudara eh, itu sebetulnya diperhitungkan oleh Tuhan juga. Memang saudara ternyata ketika saya cek teman-teman ada juga yang menghubungi ya dalam hati terima kasih Tuhan gitu ya. Jadi saya sempat bilang ke ada teman-teman kemarin, sudahlah ajak mungkin gimana gitu. Nggak usah bilang harus kembali ke gereja, nggak usah bilang begitu. Karena kan memang sistem gereja sedang diruntuhkan juga. Siapa tahu dengan mendengarkan beberapa kebenaran, Tuhan sendiri yang bicara, orang-orang ini tertolong. Karena saya merasakan begini, saudara. Terpisah dari orang-orang yang pernah kita bersama-sama di rumah Tuhan, bersama-sama mencari Tuhan. Begitu terpisah itu, karena kita tahu ya, kan kita semakin mendekat itu, saudara, kita kan akan semakin mengerti apa-apa yang mau dilakukan oleh Tuhan. Kita tahu, ditunjukkan dengan jelas gitu ya. Cuma kan orang yang terkurung nggak sadar, orang yang terpenjara itu nggak sadar kalau mereka di penjara. Bahkan begitu terikat dengan dunia ini, itu pada nggak sadar, saudara. Karena kan lebih banyak orang yang akan binasa di zamannya Nuh. Bahkan Nuh berapa orang saja? Hanya 8 orang dibandingkan dengan 10 miliar. Waduh. Itulah yang membuat mereka tetap ada di sana. Dengan banyaknya gereja yang berbagai macam mereka menyuarakan hal yang sama. Jadi ketika ada orang yang membicarakan berbeda, tentu mereka akan mengikut arus yang besar, arus mainstream. Jadi ketika kita mengucapkan sesuatu, wah akan dianggap sesat. Saudara, tidak terbayang ya kalau misalnya
benar-benar seperti yang dia katakan. Ada yang hidup selamanya, ada yang harus melewati benar-benar kematian. Itu kan kita akan melihat di depan kita hal-hal ini, di mana mereka mengatakan percaya sama Tuhan, ternyata yang mereka ikuti Tuhan yang bayang-bayang, tapi mereka merasa yakin menyembah Tuhan yang benar. Oh enggak kok, aku percaya Tuhan. Sama dengan bangsa Israel. Mereka yakin dengan Yahweh-nya. Padahal Yahweh itu datang dengan nama yang baru. Dia berganti nama. Mereka tidak siap. Yahweh itu nama untuk Taurat. Yesus itu nama untuk kasih karunia-Nya. Lalu dengan yang sekarang, dia datang dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa misalnya. Karena sudah familiarnya nama Yesus, saudara. Ketika orang menyebutkan nama ini, itu langsung dianggap, wow ini nggak benar nih. Karena ada ayatnya yang bilang, oh berarti ini antikris nih. Karena nggak menyebutkan nama Yesus. Padahal saudara, kualitas dari pengenalan akan Allah dengan nama yang berbeda ini, itu jauh lebih tinggi. Saudara, selama ini ketika orang mengenal nama Yesus, itu yang selalu terbayang di dalam benak orang, kebanyakannya adalah kasihnya, kesabarannya. Kan kita lihat di situ ketika dia berhadapan dengan orang Yahudi, yang di Yohanes pasal 8 itu. Kalau kalian nggak percaya kepadaku, dia nggak ini, dia memang nggak berbantah. Tetapi dengan yang sekarang, saudara, karena sudah waktunya, dia harus menunjukkan otoritas. Sehingga kalau saudara masih mendengarkan kata-kata yang menghibur gitu misalnya gitu. Oke, Tuhan pasti menolong. Masih ingin memunculkan potensi kita, iman kita, segala sesuatu dalam kita. Itu masih ada di zaman yang lama. Misalnya orang mengatakan begini, yang lagunya itu kan, ku tatap mata itu. Gimana namanya? Itu orang memandang Tuhan dengan mata yang penuh kasih. Yang paling lembut ketika orang-orang di zaman kasih karunia. Jadi bayangan orang Yesus itu bagaimana ketika dia berhadapan dengan perempuan Samaria, dengan perempuan yang berdosa. Yang tercipta di dalam benak orang percaya selama ini adalah Allah yang penuh kasih. Tetapi tanpa sadar, orang-orang percaya di zaman sekarang tidak menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan. Tetapi tidak lebih pemenuh segala kebutuhannya saja. Sehingga orang ini tinggal terus di dalam dirinya. Makanya ketika Tuhan ingin menyelamatkan, supaya orang ini terlepas dari cengkeraman si jahat,
Disinilah banyak orang mundur. Tidak siap. Makanya saudara, saya katakan itu cukup menggoncang saya gitu. Padahal kan kemarin sudah strikely gitu. Nah, disinilah yang dikatakan sisi manusia. Harusnya kalau kita benar-benar sudah mati kan, ya sudah kan ini kan mengenai dia. Bu Rahel bilang kemarin, tadi pagi baru bilang ya, ada seorang anak. Ya, saya yang baru menemukan kebenaran yang bilang, kalau Bu Rahel kan bilang, semua anak, nggak sembarang anak yang diterima dia. Benar-benar harus tanya Tuhan gitu kan. Benar nggak anak? Jadi ketika sesuatu apa yang dia sampaikan itu persis seperti yang saya sampaikan. Jadi ada rasa aduh kasihan ya. Itulah sisi manusia. Kita yang disentuh. Padahal Tuhan sedang berurusan pribadi lepas pribadi. Masing-masing itu sebetulnya ujian terhadap orang itu. Kita tetap kekeh nggak dengan yang kita pegang. Seandainya bisa kekeh dengan yang kita pegang, itu pada akhirnya kita yang tampil di luar itu sebetulnya semakin lembut juga. Walaupun nampaknya teguh, kekeh. Saudara mungkin pikir gitu, kadang ada orang pikiran orang begitu ya. Waduh, Pak Parlim sudah berubah nih. Sudah jadi apa ya? Kayak gimana gitu ya dengan apa namanya pengenalan dia akan Tuhan. Tidak begitu, Saudara. Makin lama sebetulnya kita ini makin gimana ya? Sisi lain dari hati Allah, yaitu kasih seperti yang saya sampaikan beberapa kali. Kehancuran hatinya ketika dia itu harus melihat orang itu harus dilemparkan ke neraka. Tapi neraka itu adalah tujuannya untuk memurnikan. Karena sebetulnya yang dibakar bukankah dirinya juga. Makanya dia minum cawan murka itu. Kita hanya lihat, manusia hanya lihat dari sisi dia Tuhan yang maha kuasa. Tidak. Dia tetap Tuhan yang maha kasih. Gitu. Dia ingat segala perbuatan baik kita. Dia ingat ketika pertama kali kita mengikut dia. Dia ingat kasihnya kita kepada dia. Dia ingat. Namun ketika kepada tahap pekerjaan berikutnya, dia mau mencucikan kita, disinilah dia harus berpegang teguh kepada prinsipnya dia. Karena dia yang maha tahu, kita nggak maha tahu. Jadi dia tidak mau, saudara, kejadian yang dulu terulang kembali dalam kehidupan yang baru. Jadi kalau yang namanya kehidupan yang baru, semua yang lama itu sudah tidak diingat lagi. Bahkan dihapus. Istilahnya, saudara, air mata Tuhan pun harus dihapuskan. Kepedihan hati Tuhan, kepiluan hati Tuhan itu sampai nggak diingat lagi. Makanya dia berpegang teguh kepada pendiriannya. Seorang anak mungkin merengek-rengek untuk meminta sesuatu yang kita tahu berbahaya untuk dia. Dia mau gimana jungkir balik, kita kekeh. Jadi ketika kemarin saudara saya bilang, stop main game. Saudara, saya berani bilang begini sama anak-anak. Ini Tuhan yang bilang. Tahukah saudara?
itu ada sesuatu otoritas yang keluar. Tadinya saudara, kalau HP saya, kalau saya pegang berapa saat gitu ya, dia sudah misalnya sepanjang hari pegang anak saya, main game gitu ya. Itu nggak sadar loh. Sampai saya gimana caranya melepaskan dari ini. Saya nggak tahu lagi. Masa saya harus hancurkan handphone saya? Tapi dengan perkataan itu, saudara, ini Tuhan yang bilang, itu benar-benar otoritasnya luar biasa. Itulah otoritas firman yang akan melepaskan kita dari dunia ini. Itulah yang sedang saudara dengar hari-hari ini. Seandainya setiap orang boleh menangkap ini, sabar gitu. Firman itu punya daya kerja. Ada kuasa di balik firman. Ada otoritas. Ada terang. Ada hidup. Saudara, kalau saudara bandingkan dengan apa yang disampaikan di luar, saudara bisa menemukan perbedaan dari apa yang saudara dengar di sini. Pasti. Dan setelah saudara mendengarkan di sini, kalau saudara mau dengarkan di luar, pasti saudara akan merasa kering. Saudara cari gitu. Jadi di satu sisi sebetulnya kita terjebak di sini. Mau tidak mau harus makan firman yang seperti ini. Karena dia yang bicara. Bukan hasil interpretasi. Sebetulnya firman itu sedang bekerja di dalam saudara. Cuman tanpa saudara sadari. Dia terus bekerja memperbaiki kerusakan-kerusakan di dalam saudara. Meruntuhkan segala kesombongan di dalam hati kita. Kelicikan di dalam hati kita. Kemunafikan di dalam hati kita. Itu diruntuhkan oleh firman yang murni. Firman yang murni adalah dia sendiri yang menyampaikan. Tanpa perlu diolah. Jadi ketika seseorang sudah diruntuhkan, ketika seseorang sudah benar-benar mati, disitulah firman yang murni itu benar-benar mengalir, membersihkan kita, menahirkan kita. Jadi saudara, mujizat yang terjadi di kedatangan Tuhan yang pertama itu mujizat secara lahiriah. Yang kusta disembuhkan gitu kan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang timpang berjalan, itu secara lahiriah. Tetapi di kedatangan Tuhan yang kedua, mujizat yang terjadi adalah secara batiniah. Secara roh. Yang tadinya kita buta. Tak melihat Allah, kita bisa melihat dia. Yang tadinya kita nggak bisa mendengar, tuli, jadi bisa mendengar. Yang tadinya kita kusta. Kita menjadi tahir. Yang tadinya kita timpang. Berjalan terseret-seret. Bungkuk. Sekarang dengan tegak kita boleh berjalan. Makin lama kaki kita makin kuat. Menghampiri Tuhan. Itulah mujizat yang kita peroleh ketika kita duduk di kaki Tuhan. Dan tahukah saudara? Kalau saudara mau mengizinkan firman-Nya menyembuhkan saudara. Saudara mau dengan tekun membukakan pintu setiap pagi untuk dia. Saudara mulai berubah.
sudah mulai bijaksana, saudara mulai dengan lembut mau meninggalkan kesenangan dunia ini. Saudara mulai diarahkan kepada Dia, sehingga mulai muncul di dalam hati saudara, Tuhanlah hartaku satu-satunya. Ada yang lain. Itulah firman yang bekerja dengan sempurna dalam saudara. Saudara menjadi makin lama mulai tidak tertarik lagi dengan yang ditawarkan oleh si jahat. Disitulah firman sedang bekerja. Karena dia tahu kita tidak begitu mudah lepas dari dunia ini karena kita sudah dicengkeram. Dulu mungkin kita miskin dari keluarga kita. Kita nggak mau miskin lagi. Sehingga kita berupaya untuk keluar dari kemiskinan. Sehingga ketika Tuhan bilang, keluar dari dunia, tidak semudah itu kita keluar. Dia tahu kelemahan kita. Tetapi dia berikan kita jalan keluar. Jalan keluarnya adalah, marilah kepadaku. Yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut. Pikullah yang kuk yang kupasang. Ketika kita duduk di kaki Tuhan, kita sedang belajar di kaki Tuhan. Ketika kita belajar di kaki Tuhan, saudara, itu di dalam setiap perkataannya itu ada hidup. Ada terang yang akan menerangi kita. Ada kuasa melepaskan kita dari belenggu-belenggu yang tidak kelihatan. Yang tidak kita sadari. Dengan sendirinya, belenggu-belenggu atau rantai-rantai itu berguguran. Ikatan-ikatan di masa lampau. Trauma-trauma di masa lampau. Itu disembuhkan oleh perkataan-perkataan. Dan saudara akan mendengarkan perkataan yang sangat jelas. Ketika engkau menjalani kehidupanmu, rumah tanggamu, keluargamu, engkau akan mendengarkan pimpinan-pimpinan, tuntunan-tuntunan yang sangat jelas. Engkau akan mendengarkan perkataan belok kiri, belok kanan, maju, tahan dulu. Jangan ikuti itu. Jangan lanjutkan bisnis itu. Berhenti dulu. Berdiam. Engkau pergi ke sana. Engkau akan mendengarkan arahan-arahan itu. Dan sukacitanya berlimpah setiap hari dalam saudara. Walaupun dunia ini penuh dengan segala ketakutan. Karena memang dunia ini sedang diruntuhkan. Penuh dengan segala kebingungan. Tetapi kalau engkau setia duduk di kaki Tuhan, engkau akan melihat Dia memimpin. Saudara, kebahagiaan yang selama ini kita kejar dengan sendirinya. Ketika engkau bersekutu dengan Dia, maka kebahagiaan yang sejati sedang engkau terima. Bukan bayang-bayang, saudara. Bukan kebahagiaan semu, tapi kebahagiaan yang tidak pernah engkau terima sejak engkau dilahirkan ke dunia ini. Setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini sudah menderita. Itulah sebabnya dia menangis. Saudara, tidak ada yang lebih perih daripada ketika orang mengutuki hari kelahirannya. Kenapa sampai orang mengutuki hari kelahiran? Karena dia tidak melihat masa depan. Ayub mengutuki hari kelahirannya. Tapi tahukah saudara? Ada banyak orang-orang
yang harus mengutuk hari kelahirannya. Karena apa, saudara? Ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika seseorang ditinggalkan oleh Tuhan, saudara, itu satu hal yang sangat menderita. Penderitaan yang tidak terkatakan apabila Tuhan katakan, "Enyahlah daripadaku, hai pembuat kejahatan." Saudara, itu penderitaan yang sangat luar biasa sampai orang harus mengutuki hari kelahiran. Dan tahukah saudara, setiap orang sedang menuju ke sana. Bagi mereka, saudara, biarlah mati benar-benar, pokoknya dia sudah mati, hilanglah saya gitu. Namun tidak seperti itu, saudara. Jadi orang-orang yang sudah mati itu, saudara, ketika mereka tersingkir dari arena kehidupan, tahukah saudara, mereka mau mati, tapi nggak bisa mati. Itulah yang dikatakan di ayat itu. Ayo gunung-gunung runtuhlah. Karena saudara, bayangkan mereka terus seperti itu, nggak ada lagi hidup, nggak ada lagi harapan, nggak ada lagi masa depan. Makanya ketika ada berita penginjilan di dunia orang mati, wow, mereka menyerbu ke dunia orang hidup. Makanya banyak orang-orang yang melayani penginjilan di dunia orang mati banyak hancur. Karena apa? Tak kuat diserang oleh dunia orang mati. Mereka nggak ngerti. Kita nggak pernah diajarin oleh guru kita bahayanya di situ. Sekarang mungkin baru dia sadar. Makanya dia berterima kasih kalau ada orang yang meluruskan itu. Dia bersuka cita di sana, saudara. Dia sekarang menjadi awan saksi. Saudara, ketika kita ada di hadiratnya setiap pagi, belajarlah menghargai. Ini anugerah yang sangat luar biasa. Jadi saudara, ketika kita ada di hadapan Dia dan satu saat sepertinya ada kebenaran-kebenaran yang harus membuat tergoncang, tetaplah duduk di kaki Tuhan. Tenangkan hatimu. Serahkan seluruh masa depanmu, hidupmu ke dalam Dia sepenuhnya. Istirahatlah di dalam Dia. Masuklah ke tempat perhentian yang sudah disediakan kepada saudara. Mulai hari ini, izinkan Dia yang hidup di dalam saudara. Izinkan Dia yang menyembuhkan saudara. Izinkan Dia yang memperbaiki masa depan saudara. Izinkan hidupnya itu masuk ke dalam seluruh sel-sel di dalam tubuh saudara. Kita tidak mengetahui serusak apa kita. Tetapi kalau kita mengizinkan perkataan-perkataannya dan kita menerima firman-Nya itu, maka kesembuhan sedang terjadi bagi saudara. Amin, saudara. Saudara, tingkat
kehancuran dunia ini, saudara, makin lama makin meningkat. Perhatikan. Pada akhirnya, saudara, bangsa akan terpisah dengan bangsa yang lain. Ya. Dan sudah mulai terjadi, saudara. Jadi, jangan saudara berpikir, satu pemerintahan. Enggak, itu sudah runtuh. Itu sudah runtuh itu, saudara. Jadi, yang menjadi masalah kita ini adalah kita sudah terlanjur dibanjiri oleh berita dari dunia ini. Sehingga kita ini menjadi takut. Kita tidak bisa bergerak. Karena kita terlalu dikuasai oleh ketakutan dunia ini. Dia coba muncul untuk menakutkan kita. Sehingga pesan kepada ketujuh jemaat, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Dan sebetulnya Tuhanlah yang menang. Amin, saudara. Kan Yohanes yang dia lihat itu di Pulau Patmos itu, ketika gulungan kitab itu tak ada orang yang bisa lihat, katanya. Dia menangis. Jadi di manakah kesudahan daripada zaman ini kalau tidak ada yang bisa lihat itu kitab itu? Dia menangis dengan sedihnya, saudara. Lalu gimana dong kelanjutannya? Kira-kira begitu, saudara, tangisannya dia. Jangan takut. Sebab tunas Daud sudah menang. Jadi kemenangan kita hanya ketika kita tinggal di dalam Dia. Nggak ada yang lain. Itulah yang menyembuhkan kita. Jadi saudara, selama ini pengertian kita tentang peperangan rohani, memakai perlengkapan senjata Allah, itu sedang dipulihkan. Jadi peperangan kita bukan masalah, kita perkatakan iman gini, kita punya senjata ini. Kita punya air hidup, kita punya ini, kita punya itu. Itu hanya bayang-bayang saja. Peperangannya adalah memegang teguh. Peganglah apa yang ada padamu. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara, di dalam kitab Wahyu itu saudara jelas dibilang begini, saudara. Wahyu pasal yang terakhir. Wahyu pasal 22. Ayat 19. Ayat 20 ya. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Sebelum ayat ini dikatakan, di ayat yang ke-17, roh, atau dari ini dulu, ayat 16, aku, Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini. Kepadamu bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur, yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Lalu, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang.
Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ayat terakhir. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Saudara, firman ini nggak bilang, aku akan datang segera. Di terjemahan firman Allah yang hidup ditambahkan akan. Nah, ini nggak betul ya. Karena di terjemahan Inggrisnya dia nggak pakai will. Aku akan datang, bukan. Dia pakai I come quickly. Aku datang segera, secepat mungkin. Namun, kita harus menjawab, ya, amin. Artinya, sebetulnya setiap zaman sudah mengalami kedatangan Tuhan. Makanya, orang yang mengalami kedatangan Tuhan, itu berarti orang itu harus berhenti dari segala pekerjaannya. Kita ini tanpa sadar dibuat seperti jalan dari Taurat lagi, kasih karunia. Itulah yang diberitakan orang selama ini. Justru itulah yang menghalangi orang menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau Tuhan sudah datang kedua kali, tidak ada boleh yang meninggikan diri. Makanya dikatakan, runtuhkan bait suci. Makanya saudara, dia katakan, kan kamu bilang kamu sudah bukan gembala. Tapi pada kenyataannya, masih merasa memiliki kan? Mau dimakanin. Kita masih merasa memiliki. Kita masih ada artinya. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali, berarti kita harus benar-benar mengakui kedaulatan. Supaya apa, saudara? Kita dibebaskan dari segala watak si jahat yang ada dalam kita. Barulah kita benar-benar dianggap sebagai anak. Karena hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah. Hanya anak yang tinggal tetap di dalam rumah. Semua pelayan, pekerja, pelayan, apa namanya? Istilahnya ya. Semua yang menghambakan diri kepada pekerjaan pelayanan itu disingkirkan dari rumahnya. Hanya anak yang boleh tinggal di dalam rumah. Jadi saudara, Matius pasal 7 ayat 21, enyahlah dari hadapanku, hai semua pembuat kejahatan. Itu sangat menyakitkan, saudara. Semua yang mereka mengatakan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami berkhotbah di mana-mana memberitakan Engkau? Bukankah kami menginjili ini? Bukankah kami memenangkan satu suku ini demi Engkau? Tapi orang itu tidak mau secara terang-terangan mengakui. Hasilnya mana? Orang tetap di dalam dosa. Justru sekarang kita boleh melihat orang muda berani berkata,
Kalian punya pengajaran kasih, tapi kami punya praktek. Ya kan? Ya. Kalian punya pengajarannya, tapi kami melakukannya. Tapi gereja belum terbangunkan. Yang kelihatan adalah kearogansian, saudara. Dan kalau mereka tetap di sana, tidak menyerahkan segala apa yang mereka peroleh, tidak melemparkan mahkota kita di depan tahtanya Tuhan. Itu adalah pekerja pelayanan. Mereka yang hanya jadi melayani saja, melayani pekerjaan saja, melayani pekerjaan. Tidak pernah mengerti apa itu anak. Anak itu hanya tahu apa yang menjadi kehendak bapaknya. Seorang anak tidak berani melakukan pekerjaan yang tidak dia lihat bapaknya lakukan. Dia tidak punya ambisi yang lain untuk mendirikan perusahaan tandingan perusahaan ayahnya. Seorang anak adalah yang melanjutkan perusahaan bapak. Itulah rohnya Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau dikatakan kita sudah ditangkapnya, jangan berusaha lepas lagi dari tangkapan itu. Supaya saudara tidak menjadi sama dengan Paulus di masa yang lampau. Dia sudah menangkap aku pun berusaha menangkap dia. Enggak begitu. Kalau kita sudah ditangkap, biarlah kita ditangkap olehnya. Jangan mau keluar. Jangan meronta lagi. Berarti kan Paulus itu kan sedang meronta keluar ya. Tanpa disadarinya dengan perkataan itu kan. Aku pun berusaha menangkapnya. Memang sih yang dia maksudkan itu saudara adalah dia ingin tetap tinggal di dalam dia, itu sih maksudnya. Tapi tanpa sadar saudara, dagingnya muncul di sana. Sehingga ketika dia lihat seolah-olah orang lain meninggalkan dia, murid-muridnya meninggalkan dia, ada satu rasa di sini. Padahal Tuhan sedang bekerja di hati. Itulah yang saya alami tadi malam. Padahal kan kita bilang, Tuhan, ini kan pekerjaan Tuhan. Memang benar saudara, kita mesti cek selalu hati kita. Jangan sampai karena seperti itu kita menjadi dingin gitu kan. Enggak begitu juga. Tetap kita mesti punya kasih. Amin. Kasih yang di dalam dia kita mesti ingat. Artinya apa saudara? Doakan saudara-saudara kita. Doakan mereka. Mohon anugerah Allah. Disitulah saudara, kita mengenal apa hatinya Allah itu. Di satu sisi dia sedang bekerja. Tapi di sisi lain, kita mohon anugerah Allah. Tapi tidak membantu Tuhan dalam hal ini. Kita sudah mengerti. Saudara, ketika saya mulai katakan, ketika istri saya diam-diam misalnya menelpon orang yang ketiduran gitu ya, saya nggak suruh. Saudara. Yang kadang risih juga saudara, yang ditelepon itu kan, atau yang di ini WA itu
kayak Pak Dedi, kayak Pak Lunggu, kayak Pak Nanser. Gimana ya? Kalau Pak Dedi kan masih istilahnya sendiri kan. Kalau Pak Lunggu juga kan masih anak muda kan. Kalau Pak Nanser, ini wanita mana ini kan gitu kan. Saudara, disitulah kita, saudara. Saya kan nggak nyuruh istri saya. Tapi itulah pekerjaan Allah. Nampaknya, saudara, dia strictly. Tapi ada ibu. Wah, kita senang ditelepon, Pak. Itu tandanya sayang. Amin. Saudara, diam-diam teman-teman juga menelpon ya. Chatting. Saya lihat kalau misalnya di Facebook, mereka juga komen gitu ya. Itulah keluarga. Lakukan saja. Kalau memang saya harus pegang prinsip kekeh yang ini. Saudara bisa lakukan seperti seorang ibu. Disinilah berperan fungsi Tritunggal itu, saudara. Men, saudara, lakukan bagi saudara yang digerakkan bersyafaat. Bersyafaatlah untuk saudara-saudara kita. Mohon anugerah Allah. Dulu mereka juga, ketika mereka pertama sekali berjumpa dengan Tuhan, sebelum segala sesuatu mereka miliki, mereka duduk di kaki Tuhan. Mereka menangis di kaki Tuhan. Hanya belum sadar saja Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Mereka seperti anak bungsu yang udah terima keluar. Bapak itu, saudara, dia menunggu di rumah. Di hatinya yang paling dalam, kalau saudara mau tahu. Dia tidak mau pakai kekerasan. Nggak mau pakai anyah lah, itu tidak. Saudara, kelembutan hati Bapak itu, saudara, tidak terukur oleh saudara. Dia melihat jauh ke depan. Dan dia sangat mengerti hati anak-anaknya. Apalagi orang itu pernah mengecap kasihnya. Pernah menikmati kebersamaan. Tahukah saudara? Kemarin kan kita belajar bagaimana sejak dari kandungan ibu kita. Ketika kita lahir keluar, dia yang menyambutnya pertama kali. Saudara, mari saudara bisa manifestasikan. Di sini juga kita mengerti apa arti syafaat. Mari berdoa untuk mereka diam-diam. Sebutkan nama mereka dengan hati saudara yang paling murni. Siapa tahu, saudara, anugerah Allah. Dia melakukan sesuatu yang di luar pikiran kita. Membuat orang itu bisa berbalik. Siapapun mereka. Supaya si jahat dipermalukan. Supaya jangan dia pikir Allah gagal atas orang itu.
Bersyafaatlah untuk mereka diam-diam. Siapa tahu dia bisa berbalik dan memberikan satu anugerah lagi. Tapi apapun itu, saudara, kita mesti melihat tangan Tuhan. Semua ini dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Biarlah segala kemuliaan bagi Dia. Bukan karena usaha kita. Tetap kembali, jangan karena sisi manusia kita. Kita tidak membiarkan Allah bekerja. Apapun yang terjadi, sepahit apapun, saudara, yang kita lihat di depan, rasanya gimana hati kita ini pilu. Itu hanya diizinkan, saudara, untuk kita boleh mengerti bagaimana dulu Allah pernah pilu hatinya. Kalau rasanya seperti gimana gitu ya, sepertinya aduh kok Tuhan seperti itu ya. Cepat sekali ya soalnya, 3 hari sudah. Saya tidak nyangka, karena masih muda juga sudah. Ternyata itu di nisannya itu kan lahir 73. 48 tahun. Ya kalau sudah di dunia itu ya itu urusannya dia lah. Bagaimana dia cara cari gitu ya. Kalau selama hidup nggak dialihkan perhatiannya, udah diingatkan berkali-kali dari sejak pertama sudah. Makanya saya add di grup. Kalau mungkin saudara belum menghapus yang di grup yang saudara boleh lihat pernah muncul di sana. Ketika saya pertama kali add itu. Tapi setelah itu ya hilang. Begitu lihat di Facebook, apa namanya? Yes, sibuk semule gitu. Kadang-kadang kalau lihat itu ya, aduh. Nah, dunia ini ya, menarik perhatian begitu kuat ya. Sehingga ketika ada orang panggil, ayo bertobat, ayo kembali kepada Tuhan, ayo dengerin firman Tuhan, ayo. Sulit ya. Bahkan anak-anak kita, wow, coba lihat. Tapi saya percaya, saudara, oleh karena ketekunan kita duduk di kaki Tuhan, anak-anak kita pun diselamatkan dari arus dunia ini. Amin. Saya percaya, saudara, anak-anak kita akan diajar langsung oleh Tuhan sendiri. Saya yakin sekali. Satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Saya yakin sekali. Amin, saudara. Baik, sudah lewat 5. Puji Tuhan. Terima kasih pagi hari ini teman-teman semua sukacita. Semangat. Teruslah duduk di kaki Tuhan. Kalau saudara punya waktu, jangan lupa ya. Dengerin kembali rekamannya yang dulu-dulu ya. Baru juga. Coba. Supaya saudara makin teguh. Biar kiranya sorga boleh, berita dari sorga itu terus mempengaruhi saudara. Mempengaruhi saudara. Saudara akan lihat perbedaannya dalam hidup saudara. Sangat nyata. Ya, sangat nyata. Perubahannya. Sangat nyata bagaimana hidupnya Allah itu makin berlimpah. Hati saudara pun makin diarahkan kepada Dia. Dan benar-benar saudara mengalami apa yang namanya benar-benar dilepaskan dari kuasa dosa. Benar-benar saudara akan mengerti apa itu, bahwa tidak bisa berbuat dosa lagi. Ya, saudara akan mengerti benar-benar, dan saudara yakin itu bukan hasil usaha saudara, tapi karena saudara menerima firman bekerja dalam saudara. Akan ada keputusan-keputusan yang radikal, seperti yang pernah diambil oleh para orang-orang kudus. Itu karena firman Tuhan bekerja dalam mereka. Amin.
Izinkan dia berinkarnasi di dalam saudara. Amin. Menjadi daging di dalam saudara. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sangat bersyukur pagi hari ini. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Terima kasih. Dan biarlah kami hidup dalam ketaatan sepanjang hari. Ketaatan yang penuh kasih. Kasih yang mula-mula. Makasih Bapak. Kami bersyukur sepanjang hari ini kita menikmati perjalanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik.